Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Monggo sama-sama kita awali taklim kita, pengajian kita di subuh yang barokah ini dengan kita sama-sama manjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang barokah ini kita diberi banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya Allah taala sendiri menyampaikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung nikmat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup. Makanya perintah dari nikmat yang sudah Allah taala berikan itu bukan untuk dihitung, melainkan untuk disyukuri. Nah, karena itu di antara wujud rasa syukur kita untuk setiap nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan, terkhusus di pagi hari ini, kita berusaha menjalankan perintah Allah yang wajib, yaitu mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan semua ikhtiar yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal sholih yang kita harapkan bersama kelak di akhirat akan memberatkan timbangan kebaikan kita, meringankan hisab kita, menjauhkan diri kita dari siksa api neraka, serta mudah-mudahan akan menghadirkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain sebagaimana subuh ini kita dikumpulkan di rumahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Dalam biografi Pak Aher Fakhruddin itu beliau seringkali menyebutkan bahwasannya pengajian itu adalah rohnya Muhammadiyah. InsyaAllah Ahad ketika kemarin juga dibahas tentang sedikit banyak dakwahnya Pak Aher Fakhruddin. Beliau menyampaikan dalam biografinya itu bahwasannya rohnya Muhammadiyah itu pengajian. Jadi kalau kemudian orang bermuhammadiyah, ikut berorganisasi di Muhammadiyah, kemudian tidak ngaji, ibaratnya itu beliau menyampaikan ibaratnya seperti jasad tapi tidak ada ruhnya, jadi kayak mayat. Dan itu juga yang beliau lakukan, termasuk diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebelum beliau mendirikan Muhammadiyah itu sudah punya pengajian sendiri namanya Thaharatul Qulub. Ya, pengajian yang memang diantara yang menghadirinya itu lebih banyak kepada para pedagang-pedagang itu. Tapi selain itu juga beliau punya
pengajian-pengajian yang lain yang tergantung segmentasinya. Di antaranya ada pengajian yang memang khusus untuk para gadis, itu namanya Sopo Tresno. Kemudian juga ada pengajian yang latar belakangnya itu ngaji kitab, tapi lebih dimodernkan seperti Maghribi School itu juga. Kemudian ada Qismul Aqra, kemudian ada Fathul Asrar wa Miftari Sa'adah, itu juga banyak. Artinya memang di Muhammadiyah itu nggak lepas dari namanya pengajian, selain memang dalam urusan sosial, tapi yang dititik beratkan adalah lebih kepada pengajiannya. Jadi jangan sampai kemudian ada orang aktif di Muhammadiyah ikut organisasi, tapi kemudian giliran ada undangan hadir dalam pengajian malah tidak hadir. Nah, ini ada sedikit masalah nanti, ini juga harus diperbaiki. Jadi kita menghidupkan kembali di antara apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ini merupakan jariah buat mereka juga, yaitu menghidupkan tidak hanya di daerah, kemudian cabang, bahkan di tingkat ranting masing-masing juga ada pengajiannya sendiri-sendiri, karena itu merupakan roh dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan kita tetap menuntut ilmu sekalipun sudah lama ngaji. Nah, jadi mungkin ada gak belenger lah pirang-pirang puluh tahun ngaji, nah nggak ada ceritanya bosan untuk menuntut ilmu. Para ulama menyampaikan utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai masuk liang lahat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika sudah usianya sepuh itu masih gembul sama anak-anak muda itu, lari kemudian bawa catatan gini untuk mengumpulkan hadis itu. Sampai kemudian ditanya, mau sampai kapan ini wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Ahmad. Beliau sampaikan, sampai satu kakiku ini melangkah masuk ke surga baru selesai. Jadi sebelum kaki kita ini yang satu ini melangkah ke surga, tetap menuntut ilmu, tetap belajar. Jamaah hafizakumullah, insyaallah kita melanjutkan pengajian kita yang secara sistematis membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Insyaallah terakhir kita sampai di hadis yang ke-16. Hari ini semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Kita akan membahas hadis yang ke-17. Al-hadits sabi ashar, hadis ke-17 ya. Hadis riwayat dari Imam Muslim ya. Ada juga di riwayat yang lainnya, sangat banyak juga perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Ada juga riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, kemudian At-Tirmidzi serta An-Nasai. Jadi Ashabus Sunan juga meriwayatkan hadis ini. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sudah pegang kitabnya semuanya. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.
hadisun sahih rawahul Muslim. Hadis ini derajatnya sahih dan bisa dijadikan hukum, ya, diriwayatkan kalau di kitab itu dalam riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat yang menyampaikan di sini adalah Syaddad bin Aus yang memiliki kunyah Abi Ya'la. Kembali kami ingatkan jamaah fizakumullah bahwasannya judul asli dari kitab ini adalah Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Jadi keseluruhan dari kitab ini itu berisi tentang pondasi-pondasi agama Islam. Jadi hal-hal yang mendasar, hal-hal dasar dan terkait dengan kaidah-kaidah hukum. Ya, jadi semua mulai dari awal sampai akhir dari hadis yang di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini berisi tentang pondasi-pondasi hal-hal mendasar dari agama Islam serta menjelaskan tentang kaidah-kaidah seputar hukum. Baik, jamaah fidakumullah, hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansar. Nama asli beliau adalah Syaddad bin Aus bin Sabit bin Mudhahir al-Khazraji al-Ansari, dari kabilah Khazraj, penduduk asli Madinah yang sebelum Rasulullah SAW hadir ke Madinah ada dua suku besar yang ada di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Tengkar terus, ribut terus. Kemudian hadirlah anak-anak muda dari kabilah Aus dan Khazraj ketika berhaji ke Mekah, kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW yang kemudian mereka diambil baiatnya. Termasuk diantaranya adalah sahabat Syaddad ibn Aus al-Khazraji al-Ansari ini. Wafat tahun 58 Hijriah di usia 75 tahun. Pernah diangkat di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah di Homs atau di Hims. Hims itu atau Homs satu daerah di Syam, ya. Beliau menjadi khalifah di sana cukup lama, kemudian meninggal dunianya di Quds atau di Palestina. Meriwayatkan kurang lebih sekitar 50 hadis dari Nabi Muhammad SAW, termasuk di antara sahabat yang pernah didoakan serta mendapatkan doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu doa terkait misalkan dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, sahabat Syaddad ibn Aus ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, apabila kamu mendapati masa di mana manusia itu banyak menumpuk harta, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kalimat, mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka thabita fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah di masa banyak orang menimbun harta. Supaya apa? Gak katut, gak ikut-ikutan nimbun harta, tidak ikut terfitnah dengan harta.
Rasulullah mengajarkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu keteguhan dalam segala perkara. Wa azimata ala rusydi, kesungguhan dalam petunjuk. Wa as'aluka mujibati rahmatik, aku memohon kepadamu supaya mendapatkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, kemudian memohon ampunanmu, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa syukur atas nikmat-nikmatmu, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa husna ibadatik, diperbagus ibadahnya. Jadi bukan hanya sekedar yang penting ibadah timbang gak belas, bukan gitu ukurannya. Tapi bagaimana ibadah itu menjadi ibadah yang terbaik. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala qalban saliman, hati yang bersih. Wa lisanan shadiqan, lisan yang jujur, enggak berdusta. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diarahkan kepada kebaikan yang engkau ketahui. Kemudian minta kepada Allah ampunan atas segala dosa, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itu doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Shaddad bin Aus Al-Khazraji Al-Ansari. Ini pentingnya jamaah fidakumullah. Kalau kita misalkan berdoa, ya berusaha bagaimana doa itu, kalau yang terbaik memang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasulullah SAW berikan kepada kalian, ambil, karena itu yang terbaik. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Nah, itu sedikit tentang biografinya sahabat Shaddad bin Aus. Beliau menyampaikan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Jadi ada kata innallaha kataba. Sering kali kita mendengar kata kataba ini, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Maknanya kalau artinya secara bahasa, ya, kataba itu artinya menulis secara bahasa. Ya. Tapi kalau di dalam syariat, penjelasan itu tidak hanya secara bahasa, tapi juga secara istilahan, secara syar'inya. Ya. Nah, secara syar'inya kataba itu bermakna Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, bimakna syara'a wa aujaba, mensyariatkan dan mewajibkan. Makanya perintah tentang puasa itu juga sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah diwajibkan. Nah, maknanya di situ kutiba bukan secara bahasa artinya fi'lun majhul, ditulis, bukan. Tetapi ini sudah tercatat, artinya kalau sudah tercatat berarti itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala katabal ihsana, mewajibkan, mensyariatkan al-ihsan, yang jadi nama masjid ini. Jadi mudah-mudahan orang yang kemudian sholat, kemudian ngaji, berkegiatan di al-ihsan ini ya punya sifat ihsan. Jangan kebanyakan nama-nama masjid kalau di Indonesia itu ya diambil tuh dari nama-nama sifat, baik itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala atau sifat yang lainnya. Ya. Kalau di Saudi nama-nama masjid itu diambil kebanyakan itu dari nama tokoh. Sekalipun juga ada di Gresik niku Masjid Haji Ahmad Dahlan, itu juga ada. Ya
Jadi nggak ada masalah, mau itu diambil dari nama sifat atau nama tokoh. Intinya setiap kali membangun masjid ada hal-hal baik yang kemudian berusaha untuk ditularkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsana, yaitu berbuat baik. Ya, kita sudah pernah membahas makna ihsan di hadis Jibril, ketika malaikat Jibril dalam wujud manusia datang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan yang ketiga setelah tanya tentang Islam, iman, kemudian Rasul ditanya tentang ihsan. Kemudian Rasulullah menyampaikan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kalau engkau enggak melihat Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kamu kerjakan. Terkhusus di situ adalah ibadah. Jadi orang yang memiliki sifat ihsan itu, dia punya sifat yang namanya muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi sederhananya begini. Kalau misalkan di satu tempat itu ada CCTV-nya, artinya yang memantau setiap kegiatannya. Orang yang memiliki ihsan, sifat ihsan itu kemana-mana selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di satu tempat itu ada CCTV, orang yang sebelumnya misalkan mau melakukan satu keburukan, kemudian urung, tidak jadi. Kenapa? Ada CCTV-nya, ada yang mantau. Nah, ihsan pun juga demikian, jamaah hafizakumullah. Orang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malu kalau mau melakukan kemaksiatan. Kenapa? Allah ngelihat. Itulah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala melihat apapun yang dia kerjakan, yang dilihat oleh Allah taala tidak hanya perkara yang zahir, yang nampak oleh panca indera, tapi juga yang ada di dalam hati, maka dia berusaha apapun yang dikerjakannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang baik. Makanya ketika maratibul insan, tingkatan manusia itu yang paling bawah adalah Islam, di atasnya itu iman, orangnya disebut sebagai mukmin. Tingkatan yang paling tinggi adalah muhsin, sifatnya adalah ihsan. Jadi tidak main-main jenengan kalau berkegiatan di al-ihsan itu. Tingkatannya sudah langsung, targetnya sudah yang paling tinggi. Jadi nggak main-main. Nah, Allah Ta'ala mewajibkan setiap kebaikan itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi apapun perbuatan yang sifatnya itu baiknya, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, entah itu nanti perbuatan yang sifatnya ibadah ataupun yang sifatnya muamalah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala wa ra'a menerangkan tentang hadis yang ke-17 ini, qauluhu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Perkataan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Al-ihsan diddu al-isa'ah. Lawan dari ihsan itu adalah al-isa'ah, perbuatan buruk. Wa kataba bimakna syara'a wa aujaba, dan kata-kata itu bermakna adalah memiliki makna disyariatkan atau diwajibkan dan diwajibkan. Kemudian fal kitabah diniyah syar'iyyah, ya, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala penetapan secara syar'iyyahnya, wal ihsanu fiha yakunu amman lil insani wal hayawan. Beliau menerangkan lagi bahwasannya perbuatan ihsan ini cakupannya umum, baik kepada manusia ataupun kepada hewan.
Nanti di sisi yang lain bukan hanya sekedar kepada makhluk hidup seperti manusia ataupun hewan, bahkan kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikannya, al-insana ala kulli syai'in. Berbuat baiknya itu kepada segala sesuatu, bukan laisa fi kulli syai'in. Rasul tidak menggunakan fi kulli syai'in. Kalau fi kulli syai'in itu nanti berbuat baiknya hanya khusus kepada manusia saja. Tapi kalau ala kulli syai'in itu semuanya kita punya peluang untuk melakukan kebaikan. Tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun juga kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan kebaikan. Contoh, ada dua riwayat ini, ya. Ada dua riwayat yang pertama itu seorang laki-laki, riwayat yang kedua seorang perempuan. Nah, perempuannya di sini profesinya dalam tanda kutip profesi yang tidak baik, yaitu seorang baghiyah. Baghiyah itu seorang pelacur yang sudah jadi profesi. Ngapunten. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menceritakan anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin harra yutifu bi bi'rin. Satu hari kata Rasulullah SAW ada seorang pelacur, ya, kemudian saya pakai bahasa ini, wanita ini kemudian melihat ada seekor kalban, seekor anjing, ya, yang anjing ini haron dalam keadaan haus. Yutifu bibi'rin, kemudian hanya sekedar memutari satu sumur. Jadi tahu di dalam sumur itu ada air, cuma tidak bisa minum. Jadi ya mikir juga anjingnya, kalau kemudian lompat minum hausnya hilang, tapi kan nggak bisa. Akhirnya yang dilakukan oleh anjing itu hanya muter aja gini, diumeti sambil kemudian menjulurkan lidahnya itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, qad adla'a lisanahu. Anjingnya ini kemudian menjulurkan lidahnya, tanda kalau ini kehausan. Kemudian min ajin fanaza'at lahu bimuqiha faghfirallah. Kemudian wanita ini dia mencopot apa? Sepatunya, kalau dulu namanya khuf, itu terbuat dari kulit, ya. Jadi kalau untuk nampung air itu masih bisa. Wanita ini turun ke sumur itu, mengambil air dengan khufnya itu, kemudian diberikan kepada anjing yang kehausan. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, faghfirallah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Di riwayat yang lain yang cukup panjang, wanita ini kemudian diampuni dosanya, kemudian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Ihsan kepada seekor anjing. Padahal itu ngasih minumnya cuma air sumur. Wah, lek ngono carane, siapno susu, kemudian nyari kalau air sumurnya bisa masuk surga, bagaimana kalau air? Poinnya sebenarnya bukan di situ, bukan jenis airnya, tapi poinnya bagaimana kemudian si wanita ini ketika berbuat baik menjaga keikhlasannya. Sak pinter-pintere anjing itu, jamaah fitakumullah. Kalau misalkan kita berbuat baik kepada si anjing ini, kan mustahil dia akan mengatakan terima kasih, kan tidak mungkin. Dan wanita ini ketika berbuat baik di satu tempat yang itu hanya ada dirinya, kemudian si anjing ini malaikat yang mencatat amal serta Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi poinnya itu lebih kepada keikhlasannya. Jadi di antara makna ihsan itu, orang berbuat baik nomor satu di tingkatan paling tinggi, bagaimana perbuatan baiknya itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan penjelasan ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu.
Fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Tidak ada urusannya sekalipun manusia, tidak ada yang tahu perbuatan dirinya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan baik yang saya kerjakan, itu sudah cukup. Kalaulah yang diperlakukan baik hewan saja itu Allah akan memberikan balasan yang begitu besar, bagaimana kalau berbuat baiknya itu kepada manusia? Satu. Yang kedua, makna ihsan ini, katabal ihsan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perbuatan ihsan min rahmatillah. Itu diantara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Baik. Monggo dengan buka Al-Qur'annya surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-12 dan ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu ma fis samawati wal ard kullillah kataba ala nafsihi ar-rahmah liyajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah liman ma fis samawati wal ard, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan yang ada di bumi? Itu pertanyaan. Jawabannya secara fitrah saja itu kita sudah bisa menjawabnya. Kepunyaan Allah, ada yang menciptakan. Nggak mungkin langit bumi terus ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk rahmatnya Allah. Kullillah, katakanlah yang menciptakan itu adalah Allah, miliknya Allah. Ini bagian dari tauhid rububiyah. Kataba ala nafsi rahmat, dia telah menetapkan, makna kataba di situ. Ya. Allah menetapkan untuk dirinya sendiri penciptaan langit dan bumi sebagai apa? Rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna katabal ihsan diantaranya para ulama menyampaikan minar rahmah, ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di ayat 54 pun juga sama. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa asla fa innahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Kataba rabbukum, Rabbmu telah menetapkan atas dirinya ala nafsihi rahmah. Jadi makna kataba di situ adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah fidakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan, jadi setelah yang sifatnya umum kemudian dikerucutkan. Ya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Rasulullah menyampaikan, jika kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih hewan, fa ahsinudz dzibha, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, itu menggunakan kasrah,
kitlah, qafnya dikasrahkan. Kemudian zibha, zalnya juga dikasrahkan. Ini menunjukkan lihayatin, untuk menunjukkan tata cara. Kalau difathahkan, ya, qatlah atau zabha, itu menunjukkan jumlah, berapa kali membunuhnya, berapa kali menyembelihnya. Tapi kalau dikasrahkan menunjukkan lihayatin, yaitu tentang tata cara. Nah, kemudian para ulama menyampaikan, diantaranya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyampaikan, inna dinal Islam al-kamil, sesungguhnya ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam. Kalau kita mau membandingkan dari agama-agama yang lain, mana ada agama yang punya aturan tata cara ketika berperang sampai detail kecuali Islam? Nggak ada tata cara yang lainnya. Ketika berperang, nggak boleh kemudian nebang pohon, menghancurkan fasilitas umum, menghancurkan tempat ibadah, sekalipun itu tempat ibadahnya agama yang lain, itu nggak boleh. Sampai-sampai kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala itu punya buku kurang lebih sekitar 1000 halaman, judulnya Fiqhul Jihad. Fikih, artinya orang sebelum jihad harus paham itu dulu. Jadi jangan kemudian bondo semangat kemudian berangkat jihad, ya itu tadi, orang melakukan sesuatu tapi belum punya ilmunya. Padahal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala punya kaidah di dalam sahihnya itu menuliskan al-ilmu qabla qawli wal amali. Ilmu itu ada sebelum seseorang itu, satu, berkata, yang kedua, melakukan perbuatan. Supaya apa? Orang kan jenengan bisa membedakan lah orang yang berbicara dengan ilmu dengan orang berbicara tanpa ilmu. Ketika seseorang berbicara tanpa ilmu, jenengan akan ngomong ngawuri, karena ngomongnya tanpa ilmu. Itu sudah punya kita filternya. Ini ada orang ngomong bicara dengan ilmu, orang bicara tanpa ilmu. Ngelihat ada kabel misalnya, ini urusan dunia dulu ya, ada kabel gitu, kemudian ada serabutnya keluar, ada yang mengatakan gak popo iku, cekelan naik, aman-aman. Ada yang mengatakan ngawur sampean, ya kesetrum. Itu urusan dunia. Berbicara tanpa ilmu fatal akibatnya. Bagaimana kalau kemudian ada orang berbicara agama tanpa ilmu? Lebih fatal lagi akibatnya. Satu, jangan berbicara tanpa ilmu. Makanya kami insya Allah pernah menyampaikan tentang kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika kedatangan orang dari, kalau sekarang itu sekitaran Eropa itu, datang dari tempatnya itu bawa kurang lebih sekitar hampir 80 atau berapa itu pertanyaan, ya, pertanyaan dari kampungnya ditanyakan, karena saat itu yang terkenal fakih ya Imam Malik. Datang jauh-jauh ke Madinah, tanya Imam Malik, ini ada pertanyaan dari orang-orang di kampung saya, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Dari sekitar 80 lebih pertanyaan itu, yang berhasil Imam Malik jawab itu cuma sekitar 20-an. Kurang lebih 60 yang lainnya Imam Malik tidak tahu. Ketika ditanya untuk permasalahan, anala adri, saya tidak tahu. Terus orang ini nyampaikan, gimana wahai Imam Malik, ini yang lainnya nggak ada yang dijawab, ini yang dijawab cuma sekitar 20. Ya sudah, sampaikan saja Imam Malik la yadri, dia tidak tahu, sudah selesai. Kadang kemudian kita itu malu mengatakan, kok ini gak ero.
Nggak tahu itu juga bagian dari ilmu. Supaya apa? Supaya nggak sok tahu. Fatal. Hakim ketika memutuskan satu perkara, itu kalau dia nggak adil, nggak berbuat ihsan, fatal. Sudah tahu lah nantinya dengan bawa kasusnya kemana itu. Ya. Ya. Itu juga jamaah fidakumullah. Di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada segala sesuatu, dan itu merupakan kesempurnaan dari agama Islam. Yang zimu kullu umurin hatta makruha, dan ini meliputi segala perkara termasuk perkara yang tidak disukai. Apa contohnya? Dua ini yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu al-qitlah, peperangan, menyembelih. Ada yang memang tidak kuat melihat hewan disembelih, tapi sekalipun itu manusia enggak suka, tapi ada tata caranya, ada aturannya. Supaya apa? Sesuatu yang tidak disukai oleh manusia tetap ada aturannya. Coba kalau kemudian tidak ada aturannya, fatal. Contoh ketika berperang, nggak ada aturannya, seorang sih tinggal pokoknya terserah dia, yang penting mati, bisa jadi nanti dimutilasi dan lain sebagainya. Pada Rasulullah SAW melarang, tidak boleh ketika berperang itu dengan cara dimutilasi, itu tidak boleh dicincang-cincang. Yang penting kan mati, tidak gitu caranya. Makanya agama Islam kemudian mengatur sampai sedetail mungkin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah setiap kali beliau mau mengirimkan pasukan untuk berjihad, itu selalu dipesani sama Rasulullah, "Uzu bismillahi fisabilillah." Berperanglah kalian dengan mengucapkan bismillah, dan berperangnya itu fisabilillah, bukan karena ingin dibilang orang yang pemberani, pahlawan atau lain sebagainya. Diingatkan. Kemudian qatilu man kafara billah, perangilah yang kafir kepada Allah. Ughzu wala taghullu, berperanglah kalian dan jangan berlebihan. Kalau sudah ngaku kalah, ya sudah. Pertemuan yang lalu kisah tentang Usama bin Zaid itu, yang kemudian khilaf karena terbawa emosi, orang yang sudah menyatakan kalah kemudian mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap dieksekusi. Yang dimarahi Usama bin Zaid sama Rasulullah. Ini sudah ngaku kalah, ya sudah selesai. Wes ini kondisi perang, wes sudah ngaku kalah, banda dihabisi. Tidak seperti itu. Sampai detail Rasulullah ngaturnya. Wala ta'dziru, dan janganlah kalian berkhianat. Ada tata caranya, tidak boleh lari dari peperangan. Bahkan lari dari medan perang itu satu di antara 7 dosa yang membinasakan. Kemudian wala tamsulu, dan janganlah kalian mencincang. Mutilasi itu tidak boleh. Makanya kan sedih sekali Rasul itu ketika mengetahui pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib itu syahid, tapi dalam keadaan dadanya itu terbelah itu. Nangis Rasulullah, sedih. Kemudian wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Detail aturannya. Tapi kalau ini nggak dikasih aturan, mau ini yang dewasa, mau ini perempuan, mau ini tua, anak-anak, tapi kalau kondisi perang, kayak kan kita itu kan sedih ketika ngeliat saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu kan, diantara yang jadi korbannya itu kan anak-anak perempuan. Kenapa mereka kok jadi korban? Ya karena yang memeranginya itu nggak punya aturan. Tapi kalau punya aturan, oke, dalam peperangan. Tapi kan ada aturan, oh ini anak-anak tidak boleh dibunuh, ini perempuan tidak boleh bunuh. Ini sudah mengakui kekalahannya, sudah menyerah, sudah selesai.
Itu bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam urusan perkara yang tidak disukai, tetap ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah fidakumullah, diterangkan oleh yang berikutnya, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di antaranya beliau menyampaikan bahwasanya makna dari hadis ini agar diri kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Apapun kebaikannya itu jangan kemudian diremehkan. Mungkin dalam pandangan kita itu kecil, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada perbuatan ihsan yang kecil, tidak ada. Perbuatan baik itu tidak ada yang kecil nilainya. Contoh, mudah-mudahan ini nanti bisa kita amalkan hal yang remeh yang mungkin orang tidak mau ngambil bagian di sini, tapi kita berusaha mengambilnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menceritakan marra rajulun bi ghusni syajaratin. Satu hari, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang lewat di sebuah jalan. Kemudian dia melewati ada sebatang ranting pohon yang ala dhahri tariqin, yang mengganggu jalan. Nah, jadi kalau ada tanaman, kemudian tanamannya ini bagian rantingnya itu ada yang kemudian kelebihan sampai ke jalan, kemudian ganggu orang yang melintas di jalan itu. Kemudian laki-laki ini faqala wallahi la unahiyanna hadza 'alal muslimin wa la yu'dhihim. Laki-laki ini kemudian mengatakan, demi Allah saya akan menyingkirkan ranting pohon yang mengganggu ini, rantingnya saja, Bu, dan sak pohon-pohonnya, hanya rantingnya saja yang kemudian kelebihan sampai kemudian mengganggu orang yang di jalan itu. Yang ketika disingkirkan itu agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Niatannya itu ada niatan baik supaya nanti orang yang lewat di jalan ini tidak keganggu, ke jalan kaki barangkali nanti rantingnya itu nyulek mata misalkan, ada kayak gitu ya. Akhirnya dipotonglah rantingnya ini. Kata Rasulullah SAW, fa udkhilal jannah, maka dengan sebab itu akhirnya orang itu dimasukkan ke surga. Gara-gara ranting yang ganggu di jalan dipotong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti orang-orang yang lewat itu tidak terganggu. Ternyata Allah balas kebaikannya itu dengan dimasukkannya ke surga. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian yang terakhir, jamaah fizakumullah, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha, dan apabila kalian menyembelih hewan maka sembelihlah dengan cara yang baik. Seperti apa? Wal yuhid ahadukum syafaratah falyurih dzabihatah. Hendaknya kalian ketika mau menyembelih hewan itu menajamkan pisaunya. Nah, adab menajamkan pisau ini juga ada, jemaah fizakumullah. Jadi enggak ngungkal pisaunya itu di depan hewan yang mau disembelih, loh, lading singkat itu ngumbelen, enggak kayak gitu. Ya. Tidak kemudian ketika menyembelih hewan itu di depan temannya yang juga mau disembelih hewannya itu. Enggak, ada adabnya semuanya. Ditajamkan pisaunya supaya apa? Kalaupun dia merasakan sakit, sakitnya itu tidak lama. Nah, ini kekhususan untuk hewan yang disembelih untuk dikonsumsi. Tapi nanti jamaah hafizakumullah, ada juga hewan-hewan yang diperkenankan untuk dibunuh, tapi juga ada hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh.
Di antaranya hewan yang memang diperkenankan untuk dibunuh, di antaranya Rasulullah sampaikan ada 5, bahkan ini ketika ada di tanah haram itu, ya di Mekah, di Madinah, ini boleh untuk dibunuh. Di antaranya 1 yaitu tikus fa'run, itu boleh untuk dibunuh. Wal aqrab, kemudian kalajengking. Wal ghurab, yaitu burung gagak, boleh untuk dibunuh. Kemudian kalbun aqurun, anjing gila, itu boleh dibunuh. Kemudian hewan sejenis elang atau raja wali itu boleh dibunuh, bahkan di tanah haram. Tapi ada hewan-hewan yang juga ini tidak boleh dibunuh. Di antaranya adalah semut, ya, kemudian lebah, kemudian burung surat, serta burung hudhud, itu tidak boleh dibunuh. Termasuk yang boleh dibunuh itu diantaranya adalah cicak, itu boleh dibunuh, tapi dibunuhnya tidak dengan cara disiksa, buntute, kakinya satu-satu di itu namanya nggak boleh. Makanya kan diatur oleh Rasulullah SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalaupun kalian misalkan terpaksa untuk membunuh, ya membunuhnya itu dengan cara yang baik. Bagaimana? Yaitu dengan cara tidak menyiksanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu kami ingatkan kepada para jamaah. Jadi kalau ngaji kitab seperti ini, 1 butuh sabar, butuh istiqomah, pelan-pelan kita belajar, karena memang targetnya bukan ndang cepet, ndang wis mari, ndak, tapi kita berusaha mendidik diri kita, mendidik hati kita untuk memiliki sifat sabar, istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di subuh yang barokah ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bermanfaat di dunia maupun bermanfaat kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semuanya, keluarga kita, masyarakat kita, para pemimpin kita, negeri kita tercinta ini. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.